Nasah secara etimologi dibagi menjadi tiga, yaitu penghapusan, peniadaan, perpindahan. Secara terminologi, menurut Muhammad Al-Ghifari dalam bukunya, yaitu Jalan Hukum yang Syar'i dengan Dalil Syar'i. Menurut Abdul Al-Wahid Halaf dalam bukunya, yaitu amal dibatalkan dengan hukum yang syar'i dengan dalil terakhir. Syarat-syarat nasah menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya, yang pertama, hukum bersifat alamiah. Yang kedua, tidak berlakunya dalil terdahulu datang secara terpisah dari dalil mansuh. Yang ketiga, dalil hukum yang dinasahkan tidak menunjukkan hukum selamanya. Syarat-syarat nasah dikuatkan oleh Khairul Umam. Yang pertama, nasah harus terpisah. Yang kedua, nasah harus lebih kuat. Macam-macam nasah. Khalid Ramadan Hasan dalam kitabnya Mu'jam fi Usul Fikih membagi nasah menjadi 4 bagian jika dilihat dari segi nasih atau yang menghapus. Yang pertama, Al-Quran dinasah dengan Al-Quran. Contoh ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 65 dinasah dengan surat Al-Anfal ayat 66. Yang kedua, Al-Quran dinasah dengan Al-Sunnah. Ayat tentang wasiat terhadap kedua orang tua dan kerabat telah dihapus hukumnya dalam hadis Nabi yang isinya itu, ketahuilah bahwa tidak ada wasiat terhadap ahli waris. Yang ketiga, Al-Sunnah dinasah dengan Al-Quran. Contoh hadis Nabi menyatakan menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat selama 16-17 bulan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian ketentuan ini dihapus oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang menyerukan untuk menghadap ke Baitullah atau Mekah. Yang keempat, Al-Sunnah dinasah dengan Al-Sunnah. Contoh Al-Sunnah yang dinasah Al-Sunnah adalah seperti larangan berziarah kubur pada waktu permulaan Islam. Kemudian Rasul dengan hadisnya yang lain membolehkan ziarah kubur setelah masyarakat mengetahui hakikat ziarah kubur. Hadis riwayat Muslim. Nasah dalam ayat Al-Quran, para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Muslim Al-Isfihani, tidak terdapat nasah dalam Al-Quran. Hal ini ada 2 alasan. Alasan pertama, seandainya ada nasah maka telah terjadi pembatalan hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum Al-Quran bersifat tetap sampai hari akhir. Menurut jumhur ulama, terdapat nasah dalam Al-Quran. Hal ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi, "Manansah min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, ayat yang kami batalkan atau yang kami hilangkan dari ingatan pasti kami akan ganti dengan yang lebih baik atau sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha kuasa atas segalanya? Pendapat kedua berdasarkan surat An-Nahl ayat 101 yang berbunyi, "Wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu inna antal muftarin bal aksaruhum la ya'lamun." Yang artinya, dan apabila kami membatalkan suatu ayat dengan ayat yang lain dan Allah mengetahui apa yang telah diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ngada saja." Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Yang terakhir, hikmah adanya nasah. Pertama, harapan dari nasah dan mansuh ini mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah bahwa Dialah yang Maha menentukan. Yang kedua, dengan nasah dan mansuh ini, karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nasah dan mansuh tersebut semuanya demi untuk kemaslahatan dan kebaikan kita.